Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United akan melawan Wolverhampton di Molineux Stadium pada pekan ke-22 Premier League 2023-2024. Pertandingan Wolverhampton versus MU ini akan kick off pada Jumat, 2 Februari 2024 pukul 03.15 waktu Indonesia Barat. Di klasemen Liga Inggris, Manchester United cuma 3 poin di atas Wolverhampton. Artinya kekuatan mereka tidak terlalu jauh berbeda. Manchester United harus berhati-hati saat bertandang ke Molineux Stadium nanti. Berikut ini prediksi starting line up Wolverhampton versus Manchester United. Manchester United akan menyambangi markas Wolverhampton dalam lanjutan Premier League di Stadion Molineux Stadium pada hari Jumat dini hari nanti pukul 03.15 waktu Indonesia Barat. Berikut fakta menarik jelang duel Wolverhampton versus Manchester United. Yang pertama, torehan apik Wolverhampton. Jelang menghadapi MU, Wolverhampton memiliki torehan apik. Mereka berhasil meraih 3 kemenangan dan 2 kali hasil imbang dalam 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Yang kedua, pemain kunci Manchester United. Ada sejumlah pemain MU yang akan menjadi kunci kemenangan mereka. Salah satunya yaitu Rasmus Højlund. Pemain asal Denmark itu mampu tampil luar biasa dan di pertandingan sebelumnya pun ia berhasil mencetak 1 gol. Yang ketiga, head to head. Manchester United memiliki torehan apik saat berjumpa dengan Wolverhampton. Skuad asuhan Erik ten Hag berhasil meraih 4 kali kemenangan dan 1 kekalahan dalam 5 perjumpaan terakhir di semua kompetisi. Torehan apik itu akan menjadi modal penting bagi setan merah. Yang keempat, modal Wolverhampton. Meskipun dilihat kualitas pemain MU lebih diunggulkan, akan tetapi Wolverhampton akan bermain di hadapan pendukungnya. Hal tersebut akan menjadi modal penting bagi mereka untuk meraih 3 poin. Yang kelima, kerugian Wolverhampton. Wolverhampton tidak akan diperkuat oleh penyerang andalannya, yaitu Hwang Hee-chan. Pemain berusia 28 tahun itu harus memperkuat timnas Korea Selatan di Piala Asia pada musim ini. Hwang Hee-chan telah mencetak 10 gol di Premier League. Manchester United wajib waspada saat tandang ke markas Wolverhampton Wanderers pada laga lanjutan Liga Inggris dini hari nanti. Pasalnya tim tuan rumah sedang dalam performa terbaiknya. Kemenangan tersebut jelas membangkitkan kepercayaan diri para pemain, sehingga MU wajib memasang alarm waspada di laga tersebut. Mengingat performa pasukan Erik ten Hag hingga kini belum stabil meski di ajang sama akhir pekan lalu juga meraih kemenangan. Apalagi Wolverhampton tercatat tidak terkalahkan dalam 8 laga kandang terakhir di Premier League. Rinciannya 5 kali kemenangan dan meraih 3 hasil seri. Dari 5 kemenangan kandang itu, termasuk diantaranya adalah kemenangan 2-1 atas Manchester City, Tottenham Hotspur, dan Chelsea. Catatan ini tentu wajib menjadi waspada dan perhatian ten Hag untuk mewaspadai kekuatan tim tuan rumah. Meskipun seperti dikutip dari The Sun, kemarin Marcus Rashford yang sempat absen di laga terakhir kemungkinan akan bisa kembali diturunkan. Erik ten Hag telah mengeluarkan pernyataan final tentang pelanggaran disiplin Marcus Rashford di Manchester United dan mewanti-wanti seluruh skuad. Erik ten Hag bersumpah untuk menangani Rashford setelah pertandingan melawan Newport County, tetapi sekarang menganggap masalah internal sudah ditutup dan Marcus Rashford ingin menebus kesalahannya. Namun bos MU memberikan peringatan kepada seluruh skuad ketika membahas insiden tersebut untuk terakhir kalinya dalam konferensi pers pada hari Rabu. Dalam sepak bola, Anda memerlukan disiplin, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan, katanya.
Ada batasan antara ketika setiap pemain setiap profesional mengetahui hal ini. Apa yang diperlukan, kata Ten Hag. Eksodus pemain MU berlanjut pada bursa transfer musim dingin 2024. The Red Devils arahan Erik ten Hag tidak merekrut pemain baru, tetapi meminjamkan pemain ke klub lain. Manchester United meminjamkan Facundo Pellistri ke Granada dengan opsi beli di akhir kontrak. Pellistri pun mengikuti nama-nama yang meninggalkan Old Trafford dengan status pinjaman. Kepergian Pellistri bagus baginya untuknya agar tetap prima. Tetapi sang agen Edgardo La Salvia berpikir berbeda. Ia mengkritik Erik ten Hag karena kurangnya kepercayaan kepada Pellistri. La Salvia bahkan menuturkan apabila Erik ten Hag masih melatih MU, sulit bagi Pellistri untuk bermain lebih sering di klub. Menurutnya, Erik ten Hag tidak menilai Pellistri dan memperlakukannya secara profesional. Komentar dari La Salvia kian memanaskan masalah demi masalah yang harus dihadapi ten Hag di Man United musim ini. Mulai dari badai cedera pemain, performa tidak konsisten, hingga masalah internal klub. Jose Mourinho dilaporkan membuka potensi untuk menjadi manajer Manchester United lagi. Jose Mourinho tertarik untuk kembali ke Old Trafford setelah keterlibatan Ineos Group dalam pengelolaan Setan Merah. Sebenarnya, Jose Mourinho sempat dikaitkan dengan beberapa pekerjaan menarik. Dia disebut dilirik Newcastle United. Mourinho juga dilaporkan masuk dalam proyek klub kaya raya di Arab Saudi hingga jadi pelatih timnas Portugal. Namun sejauh ini Jose Mourinho belum terikat kontrak dengan klub atau negara manapun. Kini muncul rumor Mourinho balik ke Manchester United. Di tengah banyaknya rumor soal masa depan Jose Mourinho, Mirror membuat kabar yang cukup menarik. Menurut sumber mereka, ada ambisi dari Mourinho untuk kembali ke Manchester United dan menjadi manajer lagi. Mourinho pernah melatih MU pada periode 2016 hingga 2018 lalu. Meskipun berakhir dengan pemecatan pada periode Mourinho, United mampu bersaing di papan atas klasemen Premier League. Ada alasan khusus yang membuat Mourinho tertarik bekerja untuk United kedua kalinya. Mourinho melihat kedatangan Ineos dan Sir Jim Ratcliffe sebagai pengelola klub sebagai potensi. Mourinho bakal terus mengikuti perkembangan klub dan menjaga peluang untuk balik ke Manchester United. Dia punya impian meraih sukses di Old Trafford. Marcus Rashford beruntung tidak mendapatkan sanksi berat dan akhirnya harus hengkang dari Manchester United seperti Cristiano Ronaldo dan Jadon Sancho. Lantas apa yang membuat Marcus Rashford seolah dapat perlakuan berbeda? Marcus Rashford tidak terlibat dalam agenda MU di Piala FA melawan Newport City beberapa waktu yang lalu. Rashford mengajukan izin sakit. Namun pemain 26 tahun itu diketahui pergi ke bar hingga mabuk. Rashford didakwa bersalah atas kejadian tersebut. Rashford mendapatkan sanksi berupa denda senilai 2 pekan gaji. Marcus Rashford bukan sepenuhnya bebas dari sanksi. Dia didenda dengan nilai setara 2 pekan gaji. Namun tidak ada sanksi lanjutan yang diterima penyerang timnas Inggris itu. Dia tidak dibekukan seperti Sancho dan Ronaldo. Erik ten Hag menjelaskan mengapa Rashford mendapatkan perlakuan berbeda dari klub. Sang manajer menyebut Marcus Rashford punya itikat baik untuk meminta maaf dan tidak membawa masalah itu ke publik. Jadon Sancho dan Marcus Rashford sama-sama berulah di Manchester United, namun keduanya mendapatkan perlakuan berbeda. Manajer Manchester United Erik ten Hag menjelaskan alasannya. Kasus Marcus Rashford disebut diselesaikan secara internal. Ada kabar bahwa sang penyerang kena hukuman potongan gaji. Namun ten Hag menutup rapat-rapat masalah ini, menyatakan kasus sudah selesai dan tidak ada yang perlu diungkap ke publik. Ia juga berlatih normal. Sedangkan Jadon Sancho baru saja dipinjamkan ke Borussia Dortmund pada Januari lalu usai berlatih sendirian selama lebih dari 4 bulan. Ia diasingkan karena secara terbuka menyanggah pernyataan Erik ten Hag soal alasan dirinya tidak dibawa ke London saat menghadapi Arsenal di awal musim. Tentang perbedaan sikap MU terhadap kedua pemain, ten Hag mengatakan semuanya disebabkan perbedaan kedua pemain dalam bersikap. Rashford memilih diam dan tidak berkomentar, sedangkan Sancho blak-blakan dan menimbulkan kegaduhan baru.